Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Paradigma 45, sahabat Paradigma 45 sebangsa setanah air. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Sahabat Paradigma 45, baik pada kesempatan ini kita kembali kemudian akan menampilkan video yang dimana lagi-lagi Profesor Peter Carey yang merupakan sejarawan yang bisa berbahasa Indonesia lagi-lagi mengungkapkan kesaksiannya terkait dengan KRT Sumudiningrat atau Kanjeng Raden Tumenggung Sumudiningrat, yang dimana Kanjeng KRT Sumudiningrat ini merupakan orang terpenting di Kesultanan Yogyakarta, yang dimana ketika itu bahkan dia pernah menjadi adipati dan menjadi panglima perang dari Kesultanan Yogyakarta pada masanya. Namun hari ini kenapa kemudian Profesor Peter Carey kemudian memberikan kesaksian, karena lagi-lagi bahwa KRT Sumudiningrat ini sejarahnya kemudian ingin diputarbalikkan oleh sekelompok orang, oleh kelompok oknum habaib yang kemudian mengatakan bahwa KRT Sumudiningrat ini adalah Hasan bin Toha bin Yahya. Jadi Profesor Peter kemudian memberikan kesaksian, dan saya kira kesaksian ini lengkap dan jelas buat kita. Bahkan beliau menantang orang yang kemudian ingin mengklaim itu untuk memberikan bukti-bukti agar kemudian sejarah ini bisa terungkap dengan jelas. Dan Profesor Peter Carey memberikan semua bukti-bukti dan bercerita tentang kesaksian bahwa memang kalau kita ingin mengakui sesuatu itu harus membuktikan diri dan bisa memberikan bukti-bukti yang konkret dan nyata. Salah satu bukti-bukti kalau kita ingin membuktikan suatu perkara memang adalah dengan menghadirkan bukti sejarah atau ahli sejarah dari suatu perkara yang kita ingin buktikan itu. Untuk itu mari kita saksikan langsung apa yang disampaikan oleh Profesor Peter Carey secara lengkap berikut ini. Isu dari pemakaman dari Kanjeng Raden Tumenggung Sumudiningrat, anggota dari keluarga inti Sri Sultan Hamengkubuwono II. Istrinya dari Sumudiningrat, Ratu Bendoro, istri dari pernikahan dari Permaisuri, Ratu Kedaton, Dara Madura, adalah putri dari Sri Sultan kedua. Ibunda dari Sumudiningrat adalah putri dari Sultan Mangkubumi Hamengkubuwono pertama, ya. Dan ayahnya Kiai Tumenggung Janingrat Gajat Leno berasal dari satu keluarga yang sangat dianggap sangat berakar di areal Kudus Selatan dan sudah lama berdinas kepada Kesultanan Mataram, ya, Mataram Islam. Jadi kita membahas di sini salah seorang yang cukup anggun sekali, ya, seseorang yang luar biasa. Ya. Dia adalah favorit dari Sultan kedua yang angkat beliau pertama menjadi Nayoko, Bupati Keparat Kiwo pada 1794. Belakangan 1797 dia diangkat menjadi Bupati Jero, ya. Jadi ada dua pati, ada pati untuk semua urusan di luar. Sekarang kepatian adalah warisan mereka, keluarga Danurejan, dan ada untuk urusan dalam keraton. Dan Sumudiningrat memegang jabatan itu sampai 1808 waktu dia diangkat sebagai panglima besar dari tentara Jogja. Dan dalam status sebagai panglima besar untuk tentara Jogja, dia bertugas untuk membela keraton waktu diserang dan dibedakan oleh Inggris pada fajar hari Sabtu 20 Juni 1812. Jadi Sumudiningrat adalah ditugaskan di alun-alun selatan, alun-alun kidul. Dia dijebak oleh Inggris Bay. Dia ditaklukkan, lantas lari ke kediaman yang sangat dekat sekali. Itu di areal dari Danau-Negaran dan Ngadi-Negaran sekarang, ya, di selatan keraton. Dan di sana dia ganti pakaian putih, dan dia masuk ke dalam masjid
masjid pribadi di dalam kediaman. Dan di sana beliau dilacak oleh Serdadu Spey di bawah komando dari asisten residen atau di bawah petunjuk dari asisten residen Jogja, John Deans, seorang Skotlandia, dan juga pasukan dari Mangkunegoro kedua, Legion Van Mangkunegoro. Dan di sana mereka pada awalnya merasa bahwa dia sudah raib, tapi belakangan mereka tahu bahwa dia berlindung di dalam masjid pribadi di kediaman. Masjid dikepung. Jadi akhirnya Deans dan Mangkunegoro menyuruh pasukan mereka masing-masing untuk kobongkan, untuk bumi hanguskan Sumedeningrat dengan pakai api. Dan pada akhirnya diberondong oleh Legion Mangkunegoro. Dan dia ditembak mati di dalam masjid. Jasad adalah di dalam masjid Sumedeningrat pada jam 6 pagi 20 Juni 1812 atau antara jam 6 dan jam 7 menjadi layon, sudah menghembus nafas terakhir. Dan berbondong-bondong datang asisten residen, sekretaris, John Deans, seorang Skotlandia juga, dan terjadi salah satu tindakan yang sangat mengerikan, sangat membuat aib orang Inggris Skotlandia, bahwa asisten residen John Deans menghunus pedang kavaleri yang berat dan mencoba potong leher dari layon dari Sumedeningrat untuk membuat satu, boleh dikatakan, selfie abad 19, ya. Tonton seolah-olah dia sendiri yang membunuh panglima besar yang begitu ditakuti, ya. Dan di dalam yang dari tampuk salah satu babat yang ditulis oleh Pangeran Panular, kita tahu bahwa Mangkunegoro punya salah satu perasaan benci sekali dengan Sumedeningrat. Dia melihat jasad, melihat wajah yang punya kumis yang panjang sekali, dan dia mengejek kembali Sumedeningrat dan bilang bahwa orang yang menyombongkan diri jangan ada urusan dengan saya, Mangkunegoro, ya, tidak layak. Dan sekarang sudah karma demikian. Kita punya saksi mata dari Mangkunegoro kedua yang melihat jasad dan mengejek-ejek sebab dia betul-betul benci musuh bebuyutan dengan Kanjeng Ratu Tumenggung Sumedeningrat, sebab Sumedeningrat sangat kurang sopan dengan beliau, ya. Dan juga ada John Deans dan juga ada Panular yang melukiskan bagaimana mengenaskan ajalnya dari Sumedeningrat, bagaimana situasi di mana semua Sumedeningrat di bumi hanguskan dan layon dari Sumedeningrat ditaruh di dalam masjid yang dekat. Dan pada akhirnya pada jam 10 malam jasad layon dibawa kira-kira 10 km tenggara dari Jogja ke Jejeran di Kecamatan Pleret di Wonokromo di Bantul, di mana ada salah satu pemakaman keluarga dari Sumedeningrat. Dan jasad dari Sumedeningrat dimakamkan di Jejeran, makam dari keluarga, pada jam 10 malam dari Sabtu 12 Juni. Dan semua ini tercantum di dalam sumber Jawa, ya. Dan ada bukti di dalam arsip dari Jogja bahwa rakyat, orang-orang yang ikut di dalam Sumedeningratan, di dalam kepara kiwo, administrasi di dalam keraton, merasa seperti hewan wonten ing wono, boten wonten ingkang gada wono sesampunipun Gusti Sedo, ya. Jadi mereka seperti binatang buas di dalam salah satu hutan. Tidak ada yang punya hutan lagi sesudah meninggal Gustinya, ya. Itu adalah Sumedeningrat, ya. Jadi ini adalah bukti yang kuat, ya. Tidak ada plastic surgery pada itu, tidak bisa berubah wajah dengan banyak jambang yang luar biasa panjang yang dilihat oleh Mangkunegoro kedua, dilihat oleh John Deans. Mereka tidak pangling, tidak melihat adik dari Sumedeningrat. Sumedeningrat tidak punya wakil, tapi bukan adiknya. Wakilnya ada Kanjeng Ratu Tumenggung Wiryonoto yang mantri dari kepala Kiwo, ya. Dan pasca perang 20 tahun
sesudah meninggalnya, tewasnya Sumadiningrat, ada laporan dari Pengulu Jogja pada waktu itu 1832, dan ini adalah dalam arsip di Leiden, bahwa ada laporan 20 tahun sesudah wafat Sumadiningrat, dan beliau dimakamkan pada 10 malam di Jejeran. Sudah terdaftar di dalam daftar Pengulu Jogja bahwa Jejeran adalah salah satu pemutihan juru kunci, ya. Areal yang diberi tanah wakaf awalnya 2 jung, pada belakangan 1 jung, ya, kira-kira setengah hektar, untuk menafkahi seorang juru kunci yang merawat kuburan, supaya juru kunci di Jejeran bisa membersihkan makam dan bisa merawat dengan baik, ya. Dan di sana di kuburan di Jejeran disebutkan adalah makam dari Kiai Tumenggung Gajah, yaitu Gajah Teleno, ayah dari Sumadiningrat, adalah makam dari Sumadiningrat sendiri, dan ada makam dari wakil Sumadiningrat, yaitu adalah Kanjeng Raden Tumenggung Wiriwenoto, wakil dari Sumadiningrat di Keparak Kiwo, salah satu golongan administrasi yang senior di dalam keraton, didaftar di dalam arsip Jogja sebagai yang dirampas Inggris sebagai mantri Keparak Kiwo, itu adalah Wiriwenoto. Bukti adalah arsip dari Jogja, ya, jilid 1 dan jilid 2, ya. Ini adalah rampasan Inggris dari Gedung Pecarikan, ya. Dan juga ada babat dari Panular, ya, Inggris di Jawa, yang saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, yang sebenarnya satu babat yang ditulis oleh saksi mata dari apa yang terjadi, dan sejenis babat bedah Inga Yogyakarta yang dibuat sebagai dagbook oleh Pangeran Aryo Panular, putra dari Sultan Mangkubumi, dan Pakde dari Diponegoro, ya. Jadi agak luar biasa, kita tidak punya kekurangan bahan, ya, untuk memberitahu kepada kami apa yang terjadi pada sesungguhnya pada fajar, kira-kira antara jam 6 dan jam 7 pagi, di kediaman Sumadiningrat, waktu Sumadiningrat 20 tahun sesudah Yogyakarta, Sumadiningrat, ayahnya dan wakilnya didapatkan di Jejeran. Jadi bukan di Lamperkido, bukan di Semarang, bukan seorang binyaya, bintoha yang bersembunyi. Jadi ini adalah bukti nyata, ya, bukti nyata dari sumber Jawa, sumber Belanda, sumber Inggris, ya. Dan kita punya segudang sumber. Jadi seumpamanya bintaha betul-betul menyamar seperti Sumadiningrat, kita mohon melihat sumber, ya. Kalau sumber bisa menyaingi babat bedah Inga Yogyakarta dari Panular, bisa menyaingi saksi mata dari John Dean, saksi mata dari Mangkunegoro kedua, saksi mata dari Pengulu Jogja pada 1832, silakan. Saya dengan senang hati akan menerima itu, sebab saya merasa bahwa keluarga Binyaya adalah keluarga yang bukan sembarangan keluarga. Kalau mereka punya leluhur setenar Raden Saleh Syarif Bustaman Binyaya bin Awal, ya, orang yang luar biasa. Silakan. Saya terbuka, saya orang sejarawan, saya akan menerima bukti. Tapi kalau tidak ada bukti, ini artinya bahwa sejarah dari bintaha yang mungkin notabene hidup dan meninggal 1818 tidak ada hubungan sama sekali dengan Sumadiningrat, dan apa yang diberitahu oleh Hasan Lutfi adalah salah satu sejarah yang diada-adakan.